Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Taysirul Khallaq. Kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang al-hiqdu, dendam. Dan sekarang kita akan memasuki bab baru tentang al-hasadu, hasad. Namun sebelum kita baca, mari kita membaca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Taysirul Khallaq dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Langsung saja kita baca bab tentang al-hasadu, hasad. Hasad ini dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan iri, atau dengki, iri dengki, Nah, lalu pengertiannya apa? Nah, hasad ini didefinisikan oleh pengarang kitab Taysirul Khallaq dengan huwa, yang dimaksud dengan al-hasad tamanni zawalin ni'mati 'anil ghairi. Yang dimaksud dengan hasad adalah mengharap hilangnya nikmat, zawalin ni'mati 'anil ghairi, dari orang lain. Jadi kalau ada orang lain mendapat nikmat, dengan berbagai macam bentuk nikmat apapun, lalu kita tidak senang, dan kepingin nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, mestinya itu tidak layak orang itu dapat nikmat itu. Kira-kira begitu, maunya itu yang lebih pantas dirinya, kira-kira begitu. Jadi intinya pokoknya kalau kepingin nikmatnya orang lain itu hilang itu disebut dengan hasad, iri, dengki.
Nah, yang menarik ini ada penjelasan berikutnya. Wa amma tamanni mithli malil ghairi, adapun mengharap sesuatu yang seperti yang dimiliki oleh orang lain, fayusamma ghibtatan, yang demikian itu yaitu mengharap atau ingin memiliki yang dimiliki orang lain, tanpa mengharap hilangnya nikmat orang lain tadi itu disebut dengan ghibtah. Ghibtah itu dalam bahasa Arab itu keinginan supaya nikmat yang ada pada orang lain itu juga dia memilikinya, tapi tidak ada unsur benci kepada orang lain tadi, tidak ada unsur kepingin nikmat tadi hilang dari orang yang bersangkutan, tidak ada. Dia hanya kepingin saja. Orang lain punya mobil, wah saya kepingin juga punya mobil seperti dia. Boleh enggak kalau begitu? Boleh itu. Jadi kalau ghibtah walaisat bimadzmumah, tidak tercela ini, tidak tercela, artinya boleh, bal hiya matlubah, bahkan malah tidak hanya boleh, bahkan malah seyogyanya orang seperti itu punya keinginan terkait dengan hal-hal yang baik yang dimiliki orang lain, Orang lain punya harta, kepingin punya harta, itu boleh, boleh. Orang lain diberi nikmat ilmu, kepingin juga punya ilmu seperti yang dimiliki orang lain itu. Orang lain punya jabatan, lalu kepingin punya jabatan seperti orang lain, tanpa, sekali lagi, tanpa mengharapkan hilangnya nikmat itu dari orang lain, itu diperbolehkan. Bahkan kalau di dalam kitab ini disebutkan bal hiya matlubah, tidak mazmumah, walaisat bimazmumah, tidak tercela, bahkan malahan dituntut. Malahan seseorang itu memiliki keinginan yang baik-baik terkait dengan yang baik-baik dari orang lain itu. Orang lain ahli ibadah, kepingin seperti dia ahli ibadah, Tapi kalau orang iri kan enggak. Orang iri itu kan ada orang lain ahli ibadah itu, wah kayak sok malah disok-sokke, malah sok dipaidu, dan kepingin dia itu janganlah kok dia tuh kok ahli ibadah itu, kalau bisa jadi ahli maksiat saja, kira-kira begitu. Nah, jadi ini pengertian hasad itu Jadi hasad itu sekali lagi ada unsur kebencian terhadap orang lain, sehingga tidak suka ketika orang lain mendapatkan nikmat dan kepingin nikmatnya itu hilang dari yang bersangkutan, itu hasad. Nah, oleh karena itu hati-hati Jadi jangan sampai sifat yang seperti itu menyelinap dalam diri kita. Tapi kalau sekedar ingin seperti orang lain yang tadi mendapatkan kenikmatan tadi, boleh, Bahkan malahan ghibtah tadi itu, atau keinginan agar supaya bisa memiliki seperti yang dimiliki orang lain itu dituntut malahan itu. Nah, lalu ini diberikan alasan di annaha, karena yang namanya ghibtah itu ghibtah itu tadi sudah saya jelaskan, jadi semacam keinginan untuk
bisa memiliki seperti yang dimiliki orang lain terkait dengan berbagai macam kenikmatan. Ya, bisa ilmu, bisa harta, bisa apa lagi? Jabatan, apa saja wong namanya kenikmatan itu kan banyak ya. Ya. Nah, karena yang namanya ghibthah itu sababun merupakan sebab liktisabil hisalil hamidati. Ya. Merupakan sebab yang menjadikan seseorang itu lalu kemudian bisa berusaha untuk mencapai hal-hal atau sifat-sifat yang terpuji. Ya. Tadi misalnya ya, kalau orang lain oleh Allah diberi rezeki, ya, diberi harta, ya, lalu kita kepingin juga. Saya kepingin lah ya punya juga harta seperti yang lain itu. Nah, keinginan itu menjadikan sebab dia mencapai keinginannya itu. Lalu apa? Dia bekerja keras, ya, bekerja keras. Lah bekerja keras itu kan baik, ya, sifat yang baik, ya. Ada orang melihat temennya kok pinter ya, di kelas nilainya bagus-bagus, wah saya kepingin lah ya seperti dia, boleh itu, ya. Lalu apa? Dengan inginnya itu menyebabkan dia lalu, wah kalau begitu saya akan belajar dengan lebih giat lagi, nah, begitu, ya. Terkait dengan apa namanya, wah orang itu kok punya apa namanya, karir yang bagus, saya kepengen seperti dia, ya. Dengan keinginan itu maka dia orang yang bisa mencapai karir bagus pasti dengan track record yang bagus. Akhirnya dia juga berusaha untuk melakukan apa namanya upaya-upaya sehingga diharapkan nanti bisa mencapai derajat sebagaimana yang dicapai oleh orang lain itu. Nah, jadi sekali lagi ghibthah itu bagus ya, karena bisa mendorong seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya itu. Ya, itu. Jadi sekali lagi kita harus membedakan ya antara hasad dengan ghibthah. Sekali lagi ya, jadi ini antara hasad dengan ghibthah. Kalau hasad itu ada unsur kebencian dan kepingin nikmat yang diterima oleh orang lain itu hilang. Tapi kalau ghibthah itu tidak. Ghibthah itu hanya sekedar kepingin memiliki seperti yang dimiliki oleh orang lain. Ya. Walidha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan karena yang demikian tadi itu ya terkait dengan persoalan ghibthah tadi itu serta hasad tadi itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Apa sabda Nabi? Al mu'minu yahbitu wal munafiqu yahsudu. Ya. Orang mukmin itu kata Nabi itu memiliki sifat tadi itu, yahbitu tadi, memiliki ghibthah, ya, memiliki keinginan untuk bisa memiliki seperti yang dimiliki oleh orang lain yang terkait dengan hal yang bagus-bagus. Nikmat-nikmat tadi itu, nikmat itu kan kebagusan kan ya, nikmat itu ya. Nah sebaliknya, wal munafiqu yahsudu. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ulangi lagi. Jadi sekali lagi Nabi kita bersabda, al mu'minu yaghbitu wal munafiqu yahsudu. Ya. Orang mukmin itu punya keinginan untuk bisa memiliki seperti yang dimiliki orang lain. Ya. Berarti boleh, ya. Jadi ghibthah itu boleh memang. Ya, bahkan dianjurkan supaya orang itu kemudian tadi itu ya
bisa memiliki berbagai macam sifat yang baik-baik tadi itu. Wal munafiqu yahsudu, dan orang munafik itu hasud. Ya. Dengan kata lain bahwa di antara ciri orang munafik itu hasud. Atau sebaliknya ya, kalau kita itu kok punya sifat hasud, berarti ya itu tanda sebagai munafik ya, begitu. Ya. Nah, lalu bagian berikutnya ini menjelaskan tentang sebab-sebab munculnya sifat hasad. Ya. Wa asbabul hasadi, dan sebab-sebab hasad atau sebab-sebab iri dan dengki salah satu, ada 3. Ya. Al-awwalu, yang pertama, bughdul mahsudi, bencinya seseorang terhadap orang yang dihasudi, orang yang diireni, orang yang didengkeni ya. Li fadilatin zaharat minhu. Ya. Karena fadilah yang muncul atau yang nyata dari orang yang didengki itu, orang yang diiri hati itu. Ya. Au ni'matin saqahallahu ilaihi, atau benci terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang yang dibenci tadi. Ya. Ini penyebab yang pertama. Ya, jadi kalau orang itu hasad, dengki dengan orang lain, itu sebabnya yang pertama itu dia tadi unsurnya benci, memang tidak senang kalau ada orang lain itu punya kelebihan, orang lain punya fadilah, orang lain punya keutamaan, ya, dan orang lain diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak senang itu. Ya. Ada temannya lebih baik, tidak senang. Ada temannya lebih pinter, tidak senang. Ada temannya lebih kaya, tidak senang. Ada temannya lebih mentereng jabatannya, tidak senang. Ya. Iri. Iri, makanya jadi lah iri itu sebabnya nggak senang, cuma benci tadi itu, Pak. Benci, ya. 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 Ada tetangganya beli mobil, nggak senang. Ada tetangganya merehab rumah, nggak senang. Ya. Ada tetangganya promosi jabatan, nggak senang. Ya. Nah, itu tanda-tanda seseorang punya sifat hasad atau dengki. Ya. Ini makanya seringkali yang namanya hasud itu didefinisikan dengan tidak senang melihat orang lain senang. Itu definisi yang populer itu ya, untuk memudahkan pengertian kita terhadap hasud itu ya, sering didefinisikan dengan ungkapan yang bagus itu ya. Tidak senang melihat orang lain senang tadi itu, ya, ya. Dan sebaliknya, senang melihat orang lain tidak senang atau orang lain susah. Wah, kalau kita itu memiliki sifat seperti itu itulah sifat dengki itu. Jadi malah sekali lagi tidak hanya kok tidak senang melihat orang lain senang, tapi juga sebaliknya itu ya, senang melihat orang lain tidak senang. Itu dengki seperti itu, ya, iri seperti itu. Ya. Baik. Contohnya tadi saya kira sudah jelas ya, contohnya saya kira sudah banyak ya. Lalu kemudian ya,
Atsani yang kedua, tafawwuqul mahsudi fil fadli. Ya. Jadi yang namanya sebab dari hasad yang kedua itu adalah tafawwuq itu dari kata-kata fauqa ya. Fauqa itu di atas ya. Berarti tafawwuq itu apa namanya? Kelebihan, berarti orang punya kelebihan ya. Jadi berarti yang namanya sebab munculnya hasad itu adalah adanya kelebihan dari orang yang dihasuti ya, fil fadli tadi di dalam masalah keutamaan tadi, di dalam masalah fadl tadi itu, bihaitsu ya'jizul hasidu anil wusuli ilaihi ya, karena yang bersangkutan, orang yang hasad tadi itu tidak mampu untuk mencapai sebagaimana yang dicapai oleh orang yang iri dengki tadi itu ya. Jadi ya bahasa mudahnya itu beginilah. Jadi kalau orang dengki itu biasanya melihat ada orang lain punya kelebihan ya. Lalu tadi ada unsur benci ya, dan biasanya itu ada ketidakmampuan untuk bisa mencapai sebagaimana yang dicapai oleh orang lain tadi itu ya. Jadi karena dia itu merasa tidak mampu mencapai seperti yang dicapai orang lain tadi itu ya, kemudian lalu ya tadi itu kemudian timbul benci, timbul iri tadi itu ya, yang kemudian ujung-ujungnya yang penting ingin yang dimiliki orang lain itu kemudian menjadi hilang tadi itu ya. Ini ya, jadi sifat negatif sekali sebenarnya itu ya, jadi pertahanan diri yang negatif itu karena dia tidak mampu lalu mengambil sikap seperti itu ya. Dan yang terakhir ya, penyebab yang ketiga adalah syuhul hasidi bil fadaili fayahsudu kullaman nalahu khairun ya. Syuhun itu bisa bermakna kikir, bisa bermakna rakus ya. Tapi dalam konteks kalimat ini nampaknya lebih tepat diterjemahkan dengan rakus ya. Jadi orang itu menjadi hasad itu karena orang yang hasad itu merasa rakus dengan berbagai macam keutamaan ya, dengan berbagai macam hal yang baik ya, dengan berbagai macam nikmat ya. Maunya apa? Maunya itu ya karepe kabeh kebaikan, kabeh kenikmatan ini mak iso kanggo awake dhewe kabeh. Jangan sampai untuk orang lain. Itu yang dimaksud dengan rakus dengan keutamaan itu. Ya. Jadi orang yang hasud itu rakus dengan keutamaan. Jadi orang lain tidak boleh mendapatkan keutamaan. Orang lain tidak boleh mendapatkan nikmat, yang boleh baik, yang boleh mendapatkan nikmat, yang boleh ya punya kelebihan tuh ya dirinya saja, orang lain jangan itu ya. Fayahsudu kullaman nalahu khair, sehingga kemudian orang yang hasud itu yang menghasuti setiap orang yang mendapatkan kebaikan ya. Jadi kalau ada orang baik itu pusing dia, kalau ada orang yang baik meriang dia ya, kalau ada orang yang baik itu gatal dia ya, begitu ya. Jadi nggak suka begitu ya, maunya itu semua kebaikan, semua fadilah, semua kelebihan, semua keutamaan itu hanya untuk dirinya. Itu orang hasud seperti itu ya. Dan itu yang menyebabkan orang jadi hasud seperti itu ya. Kita lanjutkan ya, tinggal sedikit ya. Walladzi yudhibul hasada. Nah, bagian yang akhir ini bagaimana cara mengobati hasud ini ya.
Walladzi yudhibul hasada, dan hal yang bisa menghilangkan sifat hasud, minal qulubi, dari hati, at-tamassuku bid-dini, ya. Berpegang teguh kepada agama, ya. Jadi kalau orang itu punya hasud, sebenarnya dia tidak mau berpegang teguh agama itu. Wong agama itu jelas kok melarang hasud kok. Nah, kalau dia melakukan hasud berarti dia nggak mau berpegang teguh pada agama itu. Nah, ini menurut pengarang kitab ini, untuk menghilangkan hasud ya orang ya mau tidak mau resepnya itu berpegang teguh pada agama. Kalau dia ingat agamanya dan agama itu melarang hasud, ya mestinya dia lalu kemudian dia tunduk untuk tidak hasud dan kemudian menjaga dirinya jangan sampai hasud. Ya, kalau mau hasud, ingat ajaran agamanya. Oh ya, agama saya melarang untuk tidak hasud. Ya, baru mau rasa ada iri sedikit, oh ya, aku dilarang jangan hasud. Ya, begitu. Ya. Orang itu kadang-kadang berbuat maksiat itu kan karena lupa. Ya, lupa atau melupakan diri. Tapi kalau kemudian diingatkan, kadang-kadang sadar. Ya, wong terbukti misalnya ya, kalau kita sedang ngrasani itu ya, ada yang ingatkan ya, ojo ngrasani, ya jangan ghibah. Itu nyatanya kita berhenti kok. Ya, kecuali nekat gitu kok. Ya, kadang-kadang tuh sudah ojo ngrasani itu malah tambah. Lu nyatanya ngono malah sok beda. Tapi ada umumnya orang biasanya lerem kalau dibilangin ojo ngrasani itu biasanya ya berkurang oleh ngrasani. Ya. Nah, hasad juga begitu. Kalau kita itu misalnya kok ada perasaan mau hasud dengan orang lain, ya, kita ingat kepada agama yang melarang hasud, itu insya Allah kita istighfar, ya, mohon ampun pada Allah untuk supaya tidak melaksanakan hasud lagi. Ya. Wa mulahadatu ma fil hasadi minad darari. Ya. Cara untuk menghilangkan hasud juga dengan memperhatikan betul, ya, madarat atau bahaya yang ada dalam hasad itu. Ya. Jadi yang namanya hasad itu bahaya sekali. Ya. Nanti disebutkan satu hadis yang menunjukkan bahayanya hasad. Ya. Nanti yang terakhir. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya waridha bil qada'i wal qadar. Ya. Orang itu kalau kepingin tidak hasud, caranya atau kiatnya dengan ridho dengan qada dan qadar. Ya. Jadi orang itu kalau hasud, ada orang diberi nikmat kok kemudian ingin nikmatnya dihilangkan, itu menunjukkan bahwa dia itu tidak menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu memang betul-betul yakin dengan adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah, insya Allah nerima itu. Ya. Oh, itu diberi nikmat seperti itu, ya sudah, emang itu takdirnya dia. Ya, ketentuan dia seperti itu. Ya, saya begini ya begini. Itu nyaman itu. Ya. Nah, gara-gara tidak beriman kepada qada dan qadar itu, itu tadi bisa menjadi hasud tadi. Ya. Nah, makanya untuk bisa menghilangkan hasud harus dihilangkan itu, harus dimiliki itu sifat ridho terhadap qada dan qadar. Ya. Nah, yang terakhir, ya, singkat saja, wa mimma warada fi dhammil hasadi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk dari yang dimaksudkan di dalam mencela sifat hasad itu adalah sabda Nabi, ya, dan sabda ini yang saya katakan tadi itu menjadi kelihatan maborotnya hasad itu, dan ini sangat terkenal ini, ya. Al hasadu yakulul hasanati kama takulun narul hatoba. Saya kan terkenal nih hadis ini, populer sekali ini, ya, bahwa yang namanya hasad itu akan memakan kebaikan, berarti menghabiskan kebaikan, sebagaimana takulun nar al-hatoba, sebagaimana api membakar kayu bakar. Ya. Nah, sudah toh, kayu bakar kok kemudian dikasih api, terbakar, hangus, hilang. Nah, ternyata hasad itu seperti itu. Ya, hasad itu bisa menghilangkan kebaikan.
ya, sampai ludes. Sebagaimana juga yang namanya api itu bisa membakar kayu bakar sampai dengan ludes tadi itu. Makanya Masya Allah madorot sekali. Nah oleh karena itu ya, kalau kita sadar akan bahaya, akan madorot dari hasad ini, maka insya Allah tadi itu akan bisa menghilangkan sifat hasad itu, ya. Bisa ya setidaknya meminimalisir lah, ya setidak-tidaknya. Tapi mestinya tidak hanya minimalisir, mestinya tuh hilang sama sekali hasad itu. Ya, kita takut kan ya, tewas kita itu sudah berbuat baik banyak sekali, amalnya banyak sekali sekalipun ada hasad, hilang itu amal itu, ya dimakan hasad itu sama sekali menjadi hangus dan tidak tersisa itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Selesai ya pembicaraan kita mengenai hasad, ya, mengenai iri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menghilangkan sifat hasad ini dari diri kita, ya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Ya, mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.